Halo Legiters, bagi sama saya Arya, dan ini adalah rekomendasi HP 6 jutaan ke atas terbaik di bulan November. Oke, ngelanjutin rekomendasi HP 1 sampai 5 jutaan terbaik di bulan November. Sekarang kita masuk nih ke range harga HP yang punya spek lebih matang, fitur lebih canggih, dan nggak terlalu musingin mau beda harga beberapa ratus ribu lagi. Dan biasanya HP di harga segini tuh dipilih buat komitmen jangka panjang ya. Jadi makin sedep spek mesin dan softwarenya, biasanya tuh jadi pilihan terbaik buat dipakai selama beberapa tahun ke depan. Oke, sebelum mulai rekomendasinya, di sini ada beberapa disclaimer yang perlu dipahami dulu. Buat ngasih konteks, gimana dan kenapa sebuah HP ini bisa masuk daftar rekomendasi saya di bulan ini. Ya, untuk HP di harga 6 jutaan, di sini saya punya 3 nominasi ya. Yang pertama ada Xiaomi 14T di harga 6,2 jutaan. Meskipun model barunya udah keluar 15T, tapi buat saya pribadi ya, 14T ini semakin rekomen ya karena harganya udah makin turun. Dan di harga 6 jutaan tipis pun kita udah dapetin storage yang juga gede sampai setengah tera. Ya kalau ngomongin soal kamera sih masih 11-12 sebenarnya ya sama 15T yang terbaru sekalipun. Yang kedua ada Realme 15 Pro di harga 6,3 jutaan. Yes, di harga segini kita udah dapetin HP yang ketiga lensanya tuh udah 50 megapiksel semua dan tiga-tiganya juga bisa rekam 4K 60 fps. Mau itu kamera utama, ultrawide sampai kamera depan. Baterainya juga badak ya, 7000 mAh dan masih dibungkus di bodi yang benar-benar tipis. Dan yang ketiga ada Honor 400 di harga 6,5 jutaan. Sebenarnya secara spesifikasi HP ini kelihatannya B aja ya. Dia pakai Snap 7 Gen 3, storage juga lega sih 512 GB. Kamera juga sebenarnya lumayan ya 200 megapiksel, tapi yang buat saya tertarik sama nih HP sebenarnya lebih ke skill AI-nya ya. Apalagi dia punya skill yang mana bisa ngubah gambar jadi video. Karena untuk fitur kayak gini tuh di layanan AI di luar sana itu biasanya berbayar atau berlangganan. Di HP ini kita bisa pakai secara native. Dan bahkan fitur Office buat kita pakai buat ngerjain dokumen itu juga udah terintegrasi sama AI. Nah, dari tiga pilihan tadi, sebenarnya kalau pengen ngincer spek mesin kenceng dan yang juga lebih baru, Realme 15 Pro ini lebih OP sih. Cuma karena storage-nya itu di harga segini cuma dapat 256 GB, kayaknya masih agak kentang ya. Jadi saya lebih rekomen buat ambil yang Honor 400 sekalian karena dia punya memori setengah tera, performa yang nggak terlalu beda jauh, dan masih dibungkus sama fitur AI yang juga seabrek. Oke lanjut, untuk HP di harga 7 jutaan, di sini komennya nggak terlalu banyak berubah ya. Yang pertama ada Vivo V60 di harga 7,4 jutaan. Ya sebenarnya ada sih yang dijual di 6 jutaan, tapi saya lebih rekomen buat ambil yang varian paling tinggi sekalian ya, 12/512 yang harganya juga udah segini di pasaran gitu. Ya ini secara spek sebenarnya mirip kayak Realme 15 Pro ya, cuma dengan tambahan 3 kali optical zoom yang lebih OP lah buat dipakai buat foto-foto konser. Yang kedua ada Oppo Reno 14 di harga 7,5 jutaan. Ya sebenarnya secara spek ini HP kelihatan B aja ya, apalagi kalau ngelihat chipsetnya. Ya ini chipsetnya juga dipakai di HP yang harganya mungkin cuma 4 jutaan alias setengahnya gitu. Tapi ya kalau butuh HP yang cukup kecil gitu ya buat dibawa dan bisa dipakai konten sambil berenang, ya HP ini cukup menarik ya. Dia punya layar 6,5 inch dan ya dia punya mode underwater yang enak buat ngambil foto dan video di dalam air. Dan yang ketiga ada Poco F7 Pro di harga yang sama-sama 7,5 jutaan. Dan di harga segini kita udah dapetin HP dengan chipset Snapdragon 8 Gen 3 termurah di pasaran. Dan kalau ngomongin soal spek ya ini masih Poco banget sih. Dimana dia masih punya storage lega setengah tera, terus baterai masih badak 6000 mAh dan charger ngebut di 90 watt. Nah, dari tiga pilihan tadi, sebenarnya kalau ngincar performa yang udah auto kenceng, ya susah sih buat skip Poco F7 Pro ya. Apalagi dia pakai Snapdragon 8 Gen 3, yang mana hampir nggak bisa dilawan di dua HP yang harganya sama tadi. Tapi kalau ngincer spek yang lebih imbang gitu ya, kayak kamera enak dipakai buat konten, baterai masih badak, dan chargernya juga masih satset ya, Vivo V60 di harga 7 jutaan juga masih sangat-sangat worth it. Ya, untuk harga 8 jutaan di sini saya punya 3 nominasi ya, dan salah satunya tuh yang sangat susah digoyang dari bulan ke bulan, yaitu iPhone 13.
Ini adalah iPhone yang udah cukup lawas ya, tapi bisa dibilang ini adalah iPhone resmi termurah yang bisa dibeli di pasaran untuk saat ini. Ya secara spesifikasi mungkin udah agak ketinggalan ya, apalagi sama HP-HP baru keluar sekarang. Cuma kalau dipakai buat konten ya iPhone tetap iPhone Pak. Dia performa kamera videonya tuh masih tetap OP di harga segini. Yang kedua ada Samsung S25 FE yang sekarang harganya juga udah turun di 8 jutaan ya. Tepatnya 8,5 jutaan. Kita udah dapat yang varian 8/256 GB. Ya kalau ngomongin seri FE itu adalah seri S yang paling terjangkau, tapi kita juga tetap dapat fitur yang kurang lebih sama komplit lah dengan Samsung seri S yang versi reguler. Dimana fitur Galaxy A-nya komplit dan juga masih bisa pakai Samsung DeX. Dan yang ketiga ada ROG Phone 9 FE di harga 8,7 jutaan. Yes, ini adalah ROG Phone yang resmi, generasi terbaru, dan yang termurah yang bisa kita beli di pasaran saat ini. Sebenarnya ada juga ya yang bahkan sampai 6 jutaan ROG Phone 9 FE, cuma itu memorinya lebih kecil Pak. Dan karena emang HP ini tuh tujuannya buat main game, saya saranin buat ambil yang varian paling tinggi sekalian ya. Yang mana sekarang 512 GB aja harganya udah segini. Nah, dari 3 pilihan tadi, kalau emang nggak terlalu butuh yang spek gaming banget, Samsung S25 FE ini udah paling lengkap ya buat harga segini. Dipakai ngonten video enak, fitur Galaxy AI-nya lengkap, dan secara mesin juga masih 11-12 lah sama Samsung Series S yang flagship beneran. Tapi kalau emang spesifik buat main game, jujur aja nih, ROG Phone 9 FE yang udah turun di 8 jutaan itu jadi sangat-sangat worth it ya. Apalagi di harga segini, kita udah dapetin memori yang juga lega banget. Oke lanjut, untuk harga 9 jutaan di sini kita bisa nemuin HP Samsung flagship tahun lalu ya, yaitu Samsung S24 yang sekarang harganya tuh udah turun di 9,5 jutaan. Ini buat yang ngincer HP kecil, compact, enak dipegang, dan punya mesin monster, ya ini Samsung S24. Ya meskipun di harga segini baterainya bisa dibilang sangat-sangat minimalis ya, cuma 4000 mAh. Yang kedua ada iQOO 13 yang harganya juga masih susah digoyang ya di 9,7 sampai 9,8 jutaan. Dan udah agak susah juga sih stoknya. Ini varian yang paling kecil 25 GB tapi dengan harga segini kita udah dapetin HP dengan Snapdragon 8 Elite termurah di pasaran. Oh ya, bocorannya iQOO 15 juga bakal keluar ya di akhir tahun ini. Cuma saya ragu harganya bakal sama ya dengan iQOO 13 ini. Bahkan bisa tembus di bawah 10 juta karena iQOO 15 itu pertama dia punya lensa periskop dan yang kedua dia udah punya wireless charging juga. Jadi kayaknya susah sih buat bisa di-keep di harga di bawah 10 juta untuk varian yang paling rendah. Dan yang ketiga ada Xiaomi 15T Pro di harga yang masih sangat-sangat stabil di 9.999. Ya dibandingin sama 15T yang kerasa nggak beda jauh sama 14T. Menurut saya sih 15T Pro ini tuh ngasih lompatan upgrade yang cukup signifikan ya. Apalagi kalau kita ngelihat kameranya yang memang udah pakai lensa periskop. Ini enak banget buat foto-foto jarak jauh dan juga foto portrait. Plus dia juga ditandemin sama mesin yang juga kenceng ya. Ini udah kayak mesin yang dipakai di HP-HP belasan juta. Oh ya, ngomongin HP Xiaomi, saya juga jadi keingetan sama HP Poco ya. Dan pas saya buat video ini tuh, saya tadi nggak sengaja ngeliat teasernya Poco Indonesia di Instagram. Kalau mereka bakal ngerilis Poco F8 Ultra nih di akhir November. Nah, kalau pricingnya mirip sama F7 Ultra ya, ada yang versi 9.999, itu kayaknya bakal menarik sih. Karena F8 Ultra ini katanya ya, dia bakal pakai chipset Snapdragon 8 Elite Gen 5 yang terbaru. Jadi Poco kalau bisa jual 9.999 menarik sih. Untuk HP di harga 10-15 juta ini pemainnya nggak terlalu banyak berubah sih. Paling ya lebih ke koreksi harga tipis-tipis ya. Dan di harga segini kita juga udah bisa dapetin iPhone 15 ya. Itu yang 128 GB kalau saya cek di lapak-lapak online udah ada yang jual di bawah 11 juta, udah 10 jutaan gede itu. Menarik banget. Tapi kalau ngerasa 128 GB kurang ya kalau 25 GB-nya tuh masih stabil ya di harga 13 jutaan. Terus di harga 11 jutaan kita juga bisa nemuin Samsung Galaxy Z Flip 6 ya. Bahkan yang varian yang paling tinggi di 512 GB. Itu menarik banget sih. Apalagi saya juga udah cukup lama nyobain Z Flip 6. Itu Samsung Z Flip yang form factor-nya tuh udah cukup solid ya dibanding Z Flip yang sebelum-sebelumnya.
Dan di harga yang naik lagi di 12 jutaan kita juga bisa dapetin Xiaomi 15 ya, HP yang kecil tapi speknya masih monster dengan kamera Leica yang juga oke banget ya. Itu yang setengah teranya aja juga harganya udah segitu, 12 jutaan. Terus kalau sama-sama ngincer HP yang kecil kayak Xiaomi 15, Samsung juga punya S25 ya yang reguler. Tapi saran saya sih di harga segini mending ambil yang varian setengah tera sekalian biar enak buat jangka panjang. Itu harganya di 14 jutaan. Cuma ya 14 jutaan ini lagi-lagi bikin galau ya karena Huawei juga punya Pura 80 Pro ya. Di tepatnya di harga 14,5 jutaan ya. Ini HP yang sangat-sangat menarik karena di harga segini kita udah dapetin HP dengan kamera yang punya sensor itu 1 inci yang paling gede untuk saat ini. Lanjut untuk HP di harga 15 sampai 20 juta, ini emang didominasi sama HP-HP flagship yang top tiernya lah. Dan kemarin tuh juga baru keluar ya Oppo Find X9 series. Cuma kalau harga segini sih saya lebih saranin ambil yang versi Pro sekalian ya. Ini di lapak-lapak online bahkan udah ada yang jual di 18 jutaan gede. Cukup menarik ya, apalagi yang versi Pro ini kita dikasih kamera tele yang lebih proper, 200 megapiksel. Di harga 18 jutaan juga ada Vivo S200 Pro ya, yang pesona kameranya masih belum padam gitu. Ya paling tinggal nungguin aja versi terbarunya S300 Pro ini masuk resmi. Kalau dapetin harga yang masih sama sih jelas S200 Pro ini bakal turun harga yang lebih worth it lagi. 2 days later. Tapi kalau di harga segini tuh ngincernya iPhone sih paling saya ngerekomendasiin iPhone 16 Pro ya. Karena ya 17 Pro itu masih mahal banget Pak, 20 juta ke atas. Jadi mau nggak mau ya iPhone versi tahun lalu lah. Tapi ya meskipun tahun lalu mesinnya tuh masih sangat-sangat kenceng. Kamera video juga masih OP. Cuma ya paling storage-nya aja sih yang kurang banget ya. 17 jutaan kita cuma dapat 128 GB doang. Nah, untuk HP-HP di harga 20 juta ke atas sebenarnya ada iPhone 17 Pro series ya yang keluaran terbaru. Terus ada Huawei Pura 80 Ultra yang harganya juga tembus 20 sekian. Tapi ya harga segitu kayaknya agak nanggung nggak sih kalau cuma dapat HP yang batangan gitu. Kayak nggak dapat feel mewahnya meskipun ya secara kamera atau chipset itu juga sama-sama monster. Tapi ya 20 juta ke atas kalau pengen kelihatan lebih premium gitu ya, saya saranin mending ambil yang HP-HP foldable sekalian, kayak Samsung Galaxy Z Fold 7 ya, yang mana ini HP udah auto mateng lah untuk ekosistem foldable-nya. Atau alternatif selain Samsung ada juga Oppo Find N5 Pro ya, yang juga cukup konsisten ngeluarin HP-HP lipat. Atau kalau pengen yang lebih kelihatan premium, ada juga Huawei Mate X6 nih, yang tongkrongannya tuh udah pakai leather ya, dan punya kamera yang juga sama-sama OP. Oke, segitu aja dulu video rekomendasi HP 6 jutaan ke atas terbaik di bulan November. Nah, untuk ngecek spek lengkap dan link pembelian HP-HP yang saya sebut tadi, seperti biasa, linknya udah saya taruh di bawah. Ya, sekali lagi ya, untuk HP-HP yang saya sebut di sini adalah preferensi saya pribadi. Jadi kalau ada HP-HP yang nggak sempat kesebut di video, tapi menurut kalian tuh lebih rekomen, lebih menarik spek dan fiturnya, monggo tulis aja di kolom komentar, kita diskusi bareng di sini. Ya, di sini saya Arya dan di belakang kamera ada Tama. Sampai ketemu di video berikutnya.